Alhamdulillah. Jadi kan Ustaz, beberapa waktu hari ini kan kita lihat di media-media sosial itu lagi viral seorang artis di ibu kota. Beliau kecelakaan di jalan tol ketika bersama dengan keluarganya. Iya. Dan namun sebelum itu dia sempat mengunggah sebuah status di sosmednya. Kalian tahu nggak aku mau kemana katanya. Jadi sebagian masyarakat netizen itu menganggap punya keyakinan bahwa itu merupakan suatu tanda-tanda sebelum kematiannya. Kalau istilahnya di Tanjung Balai ini buang tabiat. Jadi bagaimana sebenarnya buang tabiat itu, apakah benar-benar ada di dalam Islam menurut pandangan Islam ini? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ini pertanyaannya cukup menarik ya. Dan memang akhir-akhir ini berita yang sempat ya viral tentang kematian ya, ataupun katakanlah laka seorang public figure, seorang artis itu ya. Sebelumnya dia buat status mau kemana saya gitu ya, intinya gitu. Kemudian dimaknai orang-orang kalau dia ini semacam, kalau bahasa kita buang tabiat, kalau bahasa umumnya seakan dia tahu ya kalau dia akan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Ya, yang jelas bahwa seseorang tidak tahu yang gaib. Ya. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Tidak ada yang tahu. Allah berfirman dalam Al-Qur'annya di banyak ayatnya. Kalaupun ada dari hambanya, illa limanir tadamir rasul, kecuali dari para rasul yang Allah ridhai. Semacam Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau diberitahukan oleh Allah perkara gaib, yang itu pun hanya beberapa, tidak semua ya. Sebagaimana ditanya oleh Jibril alaihissalam ya, kapan kiamat? Beliau mengatakan mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, bahwa yang ditanya ini tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Namun ketika Jibril bertanya, fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu beritahukan saya apa saja tanda-tandanya akan terjadinya hari kiamat. Beliau bisa menjawab. Dari sini jelas Rasul tidak semuanya tahu. Kapannya hari kiamat tidak tahu, tanda-tandanya beliau tahu. Itu pun tanda-tandanya hari kiamat perkara gaib, belum terjadi. Maka hanya di situ sajalah yang Rasulullah diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maka manusia selain Rasulullah alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib. Ini keyakinan kita. Ya. Dan ketika kita menganggap ada seseorang mengetahui perkara gaib, kita pun ya cacat akidah kita. Sebagaimana di dalam kitab Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menyebutkan ya, dosa seseorang itu ataupun kemudian menjadi seorang dukun, dosanya itu terletak pada dua. Pertama, dosa dia mengaku-ngaku mengetahui gaib. Yang kedua, dosa dia meminta bantuan kepada jin. Yang dua-dua ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dosanya dukun itu dua, belum yang lain-lainnya. Ini minimalnya dua. Nah, jadi hatta dia yang baru meninggal itu menuliskan status itu bukan bermakna dia tahu. Kenapa? Al-Quran berbicara dia tidak tahu. Yang kedua, kalau dia tahu, dia nggak akan melanjutkan perjalanan. Seandainya dia tahu, dia tidak akan melanjutkan perjalanan. Kita pun kalau tahu lah, kalau di situ meninggal dunia, nah, mending kita berdiam diri di rumah. Ya, namun walaupun begitu, bahwasannya aina matakunu yudrikumul maut wala kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendatangi kalian, sekalipun kalian di benteng yang paling kokoh sekalipun. Ya, jadi dia tidak tahu. Satu, karena Allah yang mengatakan tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Yang kedua, kalau seandainya dia tahu, dia tidak mungkin melanjutkan perjalanan. Jadi statusnya itu, update status dia di di IG atau di medsosnya itu bukan menandakan dia tahu. Nah, kemudian berikutnya, mungkin ada yang menganggap itulah maksud buang tabiat. Memang dia tidak tahu secara jelas, secara detail, secara khusus kalau dia akan meninggal. Cuman itulah tanda-tanda. Nah, ini kan menunjukkan mengada-ngadanya orang-orang
ya kalau dia sedang buang tabiat, kalau istilah kita di Sumatera Utara Tanjung Balai Asahan ini ya. Tidak ada seperti itu dalam Islam ya, tidak ada apakah katanya 40 hari sebelum ya, yang memang sempat beredar di media sosial itu ya, tanda-tandanya sebulan sebelum kematian maka dia begini dan begitu, sepekan sebelum maka dia begini begitu ya. Kenapa? Rasulullah SAW hanya mengatakan bahwasannya Allah kalau menyukai hambanya, ista'malahu, Allah akan gunakan dia, Allah akan pergunakan dia, Allah akan pakai dia. Allah jadikan kita, katakanlah di dalam satu dianggap sebagai pegawainya. Allah akan pakaikan dia, pekerjakan dia. Bertanya para sahabat, ya Rasulullah, kaifa yasta'miluh? Bagaimana Allah menggunakan hambanya itu? Ya, yuwaffiqah. Allah memberikan dia petunjuk, taufik ya untuk beramal soleh sebelum dia wafat. Nah, kita bagaimana menyikapi hadis ini? Allah kalau cinta kepada hambanya, Allah gunakan dia. Allah gunakan dia maksudnya Allah tunjukkan dia beramal soleh sebelum wafat. Nah, apakah kita katakan dia bom tabiat? Orang yang beramal soleh kan banyak. Beramal soleh dari mulai muda sampai tua. Mudah-mudahan antum-antum dan kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi apakah kita buang tabiat beramal soleh? Sedangkan kata Rasul dalam hadis ini seakan buang tabiat orang beramal soleh itu. Ya, dan ini adalah buang tabiatnya orang yang Allah pilih. Ternyata orang yang kemudian meninggal dunia dalam keadaan ya husnul khatimah, syahid bahkan ya, ini tidak ada istilah buang tabiat. Ya. Nah, jadi dari hadis Nabi SAW tadi kita ketahui yang penting ada orang yang Allah cintai dan sebaliknya tentu ada hamba Allah yang tidak Allah cintai. Siapa ya sebaliknya yang tidak Allah cintai? Tentu ketika dia mau meninggal dunia, Allah tidak pergunakan dia. Allah tidak tunjukkan dia beramal soleh dan terbiasa dengan itu, barulah kemudian Allah cabut nyawanya ya ketika ya nafas terakhirnya dia dalam keadaan masih bermaksiat, wala'iyadzubillah. Maka buang tabiat tidak ada dalam Islam. Kalau ada dalam Islam, maka hadis Nabi tadi kita anggap buang tabiat. Apa tadi? Ketika dia mau meninggal, Allah tunjukkan dia beramal soleh dan dialah orang yang Allah cintai, dan itulah maknanya Allah pergunakan dia. Ya. Allahu a'lam bissawab. Jangan percaya apapun yang kemudian orang-orang katakan tentang ghaib. Ya, buang tabiat ini kan lebih kepada ranah perkara ghaib yang kita tidak boleh berkata tentangnya. Ya, karena ini sesuatu yang tidak ada ilmunya untuk kita para hamba. Kecuali para rasul, itu pun hanya beberapa, tidak semua gaib yang Allah beritahukan kepada rasul. Kita bukan rasul, kita bukan siapa-siapa. Ya, kita hanya ingin menjadi orang soleh dengan ilmu dan ibadah. Yang gaib-gaib jangan terlalu banyak dibahas. Ya, apalagi mengaku-ngaku ini korinnya, kan sekarang malah kemudian berkembang gitu ya. Dipanggil korinnya, dipanggil dan seterusnya. Ini terlalu mengada-ngada. Kita jaga akidah kita untuk tidak terikut arus yang seperti itu ya. Allahu a'lam.